Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Salatiga. Perkenalkan, nama saya Ali Muakhor. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMK Ma'arif NU Nusa Harapan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030251079. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan pembelajaran di kelas 11 dengan materi cabang-cabang iman, yaitu mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain, dan memenuhi janji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Untuk anak-anakku semuanya sekalian, selamat pagi. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Jadi ini pagi hari ini kita berjumpa kembali di mata pelajaran PAI bersama saya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa nanti yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan kepada Mas Patan untuk bisa memimpin berdoa. Siap, gerak, doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sudah kita membaca doa. Semoga hari ini kita semua diberikan kemudahan dalam belajar, dan nanti apa yang kita pelajari memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya silahkan untuk kalian yang masih dalam posisi kurang enak duduknya, bisa diatur posisinya biar nanti kita belajarnya nyaman. Kemudian silahkan untuk alat tulisnya disiapkan, buku, pulpen, dan lain sebagainya. Silahkan untuk bisa dikeluarkan dan kita bersiap untuk belajar, gitu ya. Tuh, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini seperti biasa, ya, kita kobarkan semangat kita. Semoga selama satu hari ini kita semua siap, kita semuanya semangat dalam mencari ilmu. Siap ya? Oke, semuanya semangat pagi. Baik, sebelumnya akan saya absen terlebih dahulu untuk kelas ini ya. Nanti untuk yang hadir untuk bisa mengangkat tangannya. Yang pertama, Abian Ezar Septian hadir. Adelia Nanda Karisma hadir ya. Oke, jadi pada pagi hari ini ada teman kita yang izin ya, belum bisa bergabung. Semoga kedepannya bisa kembali belajar bersama kita kembali. Baik, sebelumnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cabang-cabang iman. Tapi sebelumnya, ada yang masih ingat pelajaran kita di minggu lalu? Ada yang ingat apa itu? Apa? Tentang berpikir kritis ya. Jadi minggu lalu kita belajar tentang bagaimana kita itu harus memikirkan fenomena-fenomena alam ini, yang mana nanti bisa menambah ketakwaan dan keimanan kita. Karena semua fenomena alam yang ada di dunia ini adalah tanda-tanda adanya kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang cabang-cabang iman ya. Masih ada hubungannya antara bagaimana kita berpikir kritis dengan keimanan. Kita tidak bisa berpikir secara kritis dalam artian berpikir bagaimana kita melihat kekuasaan Allah itu tanpa adanya keimanan. Itulah makanya pada kesempatan kali ini kita nanti akan
belajar tentang cabang iman. Gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu. Ketika kalian mendengar kata iman, iman itu apa? Coba yang tahu bisa angkat tangan. Iman adalah yakin. Oke, iman adalah ya yakin. Ada lagi? Iman adalah kepercayaan. Oke, iman adalah kepercayaan. Benar semuanya ya. Jadi iman itu berkaitan dengan hati. Bagaimana kita itu merasa yakin, kita merasa percaya ya. Kita itu harus punya keyakinan bahwasanya Allah itu ada gitu loh. Nah, tapi cabang-cabang iman di sini kita akan membahas tentang 4 perilaku. Yang pertama yaitu memenuhi janji, yang kedua mensyukuri nikmat, yang ketiga itu memelihara lisan, dan yang terakhir adalah menutup aib orang lain. Ini hanya beberapa saja, sebenarnya masih banyak sekali yang termasuk dalam cabang-cabang iman, tapi kita fokus hanya di 4 poin ini saja. Yang pertama adalah memenuhi janji, kedua mensyukuri nikmat, selanjutnya ada memelihara lisan, dan yang terakhir ada menutup aib orang lain. Mengapa sih kita itu harus menepati janji? Kenapa janji itu harus ditepati? Ya, kenapa? Ada yang tahu? Ya. Janji adalah hutang. Yang namanya hutang harus dibayar. Karena kalau kita sekali saja ingkar janji, maka orang lain tidak akan percaya lagi dengan kita. Itu ya. Ini nanti kita kupas satu persatu tentang beberapa materi ini. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, pada bab ini nanti apa sih yang harus kita peroleh dari pelajaran yang kita pelajari saat ini. Yang pertama, siswa nanti mampu untuk menganalisis cabang-cabang iman ya. Dari keempat cabang-cabang iman tadi kita itu analisa. Kita cari sumber dalilnya ya. Kemudian kita pelajari maksud dari cabang-cabang iman itu seperti apa. Kemudian setelah kita menganalisa, yang kedua kita mampu menjelaskan ya. Jadi apapun yang kita pelajari diharapkan itu kan bermanfaat. Suatu saat nanti apa yang kita pelajari, yang kita tahu, kita itu bisa membaginya. Kita bisa menjelaskan kepada teman-teman kita yang belum tahu itu. Kemudian kita juga harus mampu menjelaskan bahwasanya cabang-cabang iman itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau perintah agama. Dan yang terakhir tentunya ini yang paling penting, tujuan dari kita mempelajari cabang iman itu adalah agar kita itu nanti mampu mengimplementasikan, mampu mengaplikasikan, mampu melakukan hal-hal yang sudah kita pelajari. Di antaranya kita nanti harus bisa menepati janji, kemudian mensyukuri nikmat, kemudian kita bisa memelihara lisan, dan kita bisa menutup aib orang lain. Itu ya, itu tujuan dari pembelajaran kita pada bab ini. Oke, kita langsung masuk ke poin pertama, yaitu tentang memenuhi janji. Bisa dilihat di depan, kita belajar bersama-sama ya. Memenuhi janji. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Pada kali ini kita akan berfokus bagaimana kita mengungkapkan janji kepada orang lain. Saya yakin dari kalian itu pasti pernah yang namanya berjanji dengan orang lain, dengan orang tua, dengan teman, dan yang lainnya. Pernah kan? Pernah ya, itu. Jadi janji itu apa? Janji adalah kesediaan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Oke, sebelum kita masuk ke poin kedua, saya punya sedikit biar kalian tidak ngantuk, biar kalian tidak sepaneng. Jadi seperti ini. Kalau saya mengucapkan selamat pagi, coba kalian semua tepuk tangan 1 kali. Coba tangannya di atas meja semuanya. Oke. Tepuk tangannya yang keras. Ya, kita coba dulu. Selamat pagi. Sekali saja. Kalau saya ucapkan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Oke, selamat siang. Oke, kita lebih konsentrasi lagi. Oke, kita coba. Selamat pagi, siang,
sore, siang, pagi, malam. Nah, ya toh, ada satu anak yang kurang konsentrasi. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu adalah mensyukuri nikmat. Coba pada pagi hari ini, siapa yang sudah merasa bahwa kalian mendapatkan nikmat dari Tuhan? Ada? Siapa coba yang pagi hari ini sudah mendapatkan kenikmatan dari Tuhan? Angkat tangan. Ini ya. Jadi nikmat itu adalah sesuatu yang sangat terkadang kita itu lupa untuk mensyukurinya. Padahal sangat luar biasa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat kita masih diberikan nafas, diberikan usia. Itu kita itu kadang lupa sehingga kita itu melakukan maksiat, kita melakukan dosa. Padahal nikmat yang sudah diberikan oleh Allah itu sangat luar biasa, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah menjaga lisan. Lidah itu tidak bertulang, tapi kalau kita salah berucap, kita tidak bisa menjaga lisan kita, itu bisa menyakiti hati orang lain. Bahkan lebih sakit ketika kita menggores orang lain dengan pisau. Kalau kita menggores teman kita dengan bolpen, pisau dan lain sebagainya, itu bisa sembuh. Lukanya itu bisa disembuhkan. Tapi kalau yang tergores adalah hati, itu sangat susah untuk disembuhkan. Makanya kita harus bisa menjaga lisan kita. Oke, yang terakhir adalah menutup aib orang lain. Saya tanya di sini dari kalian. Di antara kalian semua yang di sini, ada enggak yang tidak punya aib? Tidak ada kan? Semuanya pasti punya. Aib itu adalah kekurangan atau cacat dari seseorang, walaupun itu kebenaran. Kita itu dilarang membicarakan aib orang lain. Kalau kita bisa menjaga aib orang lain, maka insya Allah Allah itu akan menjaga aib kita. Ya, itu sedikit dari saya, penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya silahkan kita duduk per kelompok sesuai dengan apa yang sudah kita bagi di pertemuan sebelumnya. Sudah, silakan kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, oke, kelompok 4. Sudah ya, ini saya bagikan lembar kerja peserta didik, nanti silahkan untuk bisa didiskusikan dan nanti bisa kalian sampaikan ke teman-teman kalian. Sudah, silahkan itu dibaca, kalian pahami instruksinya disuruh apa, kemudian bisa dikerjakan. Semua anak harus aktif, tidak boleh hanya mengandalkan satu temannya saja. Silahkan untuk bisa ditulis buku masing-masing hasil diskusinya dan nanti bisa disampaikan ke teman-teman kalian yang lainnya. Silahkan. Sudah ya, kita mulai dari kelompok 1. Siapa saja yang akan maju kemari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Vega Karisa. Perkenalkan, nama saya Zulfia Mega Aulia. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus dulu untuk teman kita. Selanjutnya saya minta kalian menyampaikan kesimpulan dari setiap kelompok dari apa yang sudah kalian diskusikan. Silahkan disampaikan, bisa berdiri di tempat duduknya saja, langsung disampaikan kesimpulannya. Dan barang siapa yang bisa menjaga aib orang lain, maka Allah akan menjaga aib kita. Oke, terima kasih. Semua kelompok sudah bisa berdiskusi dengan baik, artinya kalian sudah mampu berinteraksi dengan kalian, kerja sama kalian juga cukup bagus ya. Oke, selanjutnya bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya cabang-cabang iman itu sangat penting untuk kita
kita kita pahami dan kita laksanakan. Ini untuk kesimpulannya, umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menepati janji, mensyukuri nikmat ya. Kemudian harus bisa memelihara lisan dan juga menutup aib orang lain, karena dari keempat cabang iman ini adalah salah satu bentuk ataupun ekspresi ataupun hasil dari keimanan yang kita miliki. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya minta silakan untuk bisa mengeluarkan handphone kalian. Setelah ini kita adakan asesmen untuk bab ini dan bisa kalian kerjakan ya di handphone, bisa dikerjakan. Oke, waktunya habis. Silahkan untuk handphone bisa disimpan lagi. Ya, itu nanti hasil asesmennya akan saya lihat, kemudian akan kita evaluasi ya, agar nanti kedepannya pembelajaran kita lebih efektif lagi. Itu. Jadi dengan selesainya asesmen yang sudah kalian kerjakan, pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Semoga dari tadi yang kita bahas dari awal sampai akhir, kita semuanya diberikan kepahaman dan nanti kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari. Intinya apapun yang kita lakukan harus kita jaga baik-baik, baik dari perkataan, perbuatan, harus kita lihat dulu ada potensi atau tidak menyakiti hati orang lain. Pasti kalian sendiri tidak akan merasa senang ketika aib kalian disebar ya. Kemudian perkataan teman kalian terkadang juga ada yang menyakiti hati kalian. Begitupun sebaliknya, kalian tidak boleh berkata sembarangan, tidak boleh asal menyebar aib orang lain. Oke, dengan demikian pembelajaran kita selesaikan sampai di sini. Marilah kita membaca doa kafaratul majlis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita kedepannya menjadi orang-orang sukses semuanya. Amin ya rabbal alamin. Silahkan untuk buku dan lain sebagainya bisa disimpan, dimasukkan tas. Setelah ini kita membaca doa. Oke, doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan untuk duduknya bisa duduk yang rapi. Kita membaca doa bersama-sama. Silakan Mas Fatan. Siap, gerak, doa mulai. Warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita diberikan panjang umur, bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.